Kami bersyukur karena satu tahun Tuhan telah pimpin sampai di penghujung tahun ini. Kami bersyukur karena di dalam penyertaan-Mu saja kami bisa ada sampai hari ini dan melewati berbagai hal di dalam kehidupan kami. Kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan supaya penghujung tahun ini sungguh-sungguh menyentuh hati kami lagi dengan firman. Supaya kami kembali disegarkan dan kami menghadapi tahun yang akan datang dengan satu pengharapan bahwa semua hal yang terjadi tidak mungkin di luar dari rencana Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang rencananya tidak pernah gagal. Dan kiranya firman Tuhan hari ini kembali menyentuh hati kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang saya beri judul dengan judul Tuhan Tidak Pernah Gagal. Saya mengambil ayat dari yang tadi kita baca di dalam bacaan bertanggapan, tapi sebelumnya saya memulai dengan sebuah cerita. Suatu hari seorang profesor baru memulai mengajar, dia orang ateis. Dia mengajar di sebuah kelas di jurusan kedokteran. Profesor ini mengawali kelasnya dengan berkata, belajarlah dengan giat setiap kalian mahasiswa, karena setiap peranan kalian itu penting untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Jangan bilang, lalu setelah berkata seperti itu, profesor ini bilang, jangan bilang Tuhan yang menyembuhkan, karena sesungguhnya hanya setiap jerih payah kita, jerih lelah kita, seseorang bisa sembuh. Profesor ini bilang seperti itu. Jadi belajar dengan giat karena setiap jerih lelah kita menyelamatkan nyawa seseorang. Lalu seorang murid bertanya, Profesor, tapi kan jerih lelah kita juga bisa dipakai Tuhan buat menyembuhkan. Itu ya, orang mahasiswanya Kristen, profesornya ateis. Betul kan Profesor? Lalu profesor ini jawab, saya tidak percaya ada Tuhan. Yang ada hanya ada ilmu, hanya ada kerja keras, hanya ada teknologi, dan semua yang kita punya dikembangkan untuk menyembuhkan pasien. Terus ditanya lagi, kenapa profesor tidak percaya Tuhan? Profesor masih jawab terus, karena Tuhan tidak terlihat. Nah, coba lihat tuh, buku-buku kalian, ilmu pengetahuan bisa dilihat dari buku yang kalian punya yang tebal-tebal seperti itu. Kerja keras bisa dilihat tuh dari yang kelihatan, dari yang perhatikan dengan yang tidur gitu ya, kelihatan. Dan juga kalau teknologi, kalian tinggal pergi ke laboratorium, semuanya terlihat. Tapi kalau Tuhan, mana? Tidak terlihat, kata profesor ini. Oh, jadi profesor cuma percaya apa yang bisa dilihat. Betul gitu ya profesor ya? Iya, jelas lah. Maaf profesor, kalau gitu saya tidak jadi ambil kelas ini. Oh, kenapa? Kamu merasa terlalu sulit kah? Mahasiswa ini jawab, saya tidak mau diajar oleh profesor yang tidak punya otak. Wah, kaget profesornya. Oh, kenapa? Apa maksud kamu saya tidak punya otak? Memang profesor percaya profesor punya otak? Ya jelas percaya, kamu jangan kurang ajar ya. Nah, akhirnya mahasiswa ini jawab, oh tadi profesor bilang soalnya cuma percaya apa yang dilihat. Saya tidak bisa lihat otak profesor ada di mana. Karena dia cuma percaya apa yang dilihat. Sejak saat itu profesornya trauma, tidak mau mengajar lagi. Seringkali kita punya konsep yang sama Bapak Ibu. Kita biasanya melihat dunia ciptaan Tuhan, semuanya harus serba terlihat. Baru kita akan percaya. Termasuk kita juga ingin melihatnya rencana Tuhan dengan sejelas-jelasnya. Kita berusaha berdoa terus, Tuhan aku ingin melihat rencanamu, aku ingin mengetahui semuanya. Berusaha supaya kita bisa lihat, tahu, dan kendalikan. Baru kita berani melangkah dalam kehidupan kita. Tapi hari ini kita akan belajar melihat bahwa rencana Tuhan bukanlah rencana yang harus kita pegang dulu sepenuhnya, baru kita bisa melangkah. Rencana Tuhan terkadang memang tidak terlihat, tapi Tuhan tidak pernah gagal dalam menjalankan rencananya. Mari kita membuka dari Ayub pasal 42 sekali lagi. Mari kita membuka dari Ayub pasal 42. Kita baca ayat pertama sampai ketiga saja. Nanti di kebaktian sore saya akan melanjutkan pembahasannya ayat 4 sampai 6, bertumbuh sebagai debu dan abu. Tapi hari ini kita mau melihat dari ayat 1 sampai 3. Kita membaca kembali bagian ini, walaupun tadi sudah kita baca tapi tidak apa-apa, kita sekali lagi merenungkan Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 3. Mari kita membaca bersama-sama. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui.
Sampai sini pembacaan firman Tuhan. Hari ini tema kita adalah Tuhan tidak pernah gagal. Ada dua hal saja yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Pertama, kita mau melihat dunia seperti apa yang kita tinggali. Dan yang kedua, nanti kita akan melihat Allah seperti apa yang kita miliki. Pertama, dunia seperti apa yang kita tinggali. Dan nanti kedua, Allah seperti apa yang kita miliki. Kita masuk kepada pembahasan pertama, dunia seperti apa sih yang kita tinggali saat ini berdasarkan kitab Ayub yang kita baca. Kita melihat yang pertama adalah dunia yang tidak bisa dipahami sepenuhnya, the incomprehensibility of the world. Saya tidak tahu sefamiliar apa Bapak Ibu semua dengan cerita Ayub secara detail gitu ya, tapi karena kita masuk di dalam pasal terakhir dari kitab Ayub, saya tentu akan memberikan sedikit review dulu apa yang terjadi sebelumnya di dalam kehidupan Ayub. Nah, kitab ini unik. Kenapa? Ada beberapa alasan. Contohnya mungkin kalau Bapak Ibu membaca dari awal, tempat dari latar belakang cerita ini tidak diketahui terlalu jelas. Cuma dibilang lokasinya di Tanah Uz. Tidak tahu itu di mana, mungkin jauh dari Israel. Bahkan tokoh utamanya juga Ayub, bukan orang Israel. Tidak ada bau-bau dari cerita-cerita Israel di sini. Tidak ada bau dari Yerusalem, dari ibadah dan segala macamnya. Tapi sepertinya semua ini juga mengarahkan penulisnya sengaja melakukan ini, tidak mencantumkan keterangan sejarahnya kapan terjadinya di cerita dalam kitab Ayub ini. Tapi sepertinya ini sengaja dilakukan supaya ada satu tujuan yang penulisnya mau tujukan, supaya kita jangan fokus kepada pertanyaan-pertanyaan historisnya, kapan, di mana, siapa, dan sebagainya. Tapi kita fokus kepada kisah itu sendiri dan pertanyaan tentang penderitaan yang dialami oleh Ayub. Maka kita mau langsung masuk ke dalam ceritanya. Kisah Ayub diawali dengan sebuah adegan yang sangat tidak biasa. Ini sangat unik sekali di Alkitab kita. Sebuah peristiwa yang digambarkan ada di surga, digambarkan seperti ada pusat komando dari Tuhan, pusat komando ilahi. Dikatakan Allah hadir bersama makhluk-makhluk surgawi gitu ya, anak-anak Allah sebutnya, yang datang dan melapor tugas mereka. Di Ayub pasal 1 semua dijabarkan seperti itu. Kita memulai kitab ini dengan sebuah gambaran yang luar biasa tentang surga gitu ya. Tiba-tiba di dalam pertemuan itu Allah menyebut nama Ayub. Lihatlah hambaku Ayub. Dan dipuji tentang kesalehan dan kesetiaannya. Nah, di kitab ini ditulis dengan sangat jelas. Awal ada cerita dan nanti di Ayub pasal 42 ditutup lagi dengan cerita. Tapi di tengah-tengahnya akan ada banyak gambaran tentang Ayub. Ayub diperkenalkan sebagai tokoh yang tidak bercacat celah, hidup benar, menghormati Allah, dia tokoh yang sangat baik. Tapi ketika Allah menggambarkan tokoh ini yang hidupnya benar, di dalam sidang ilahi itu, lalu muncullah satu tokoh antagonisnya gitu ya. Kalau dalam film-film cerita, baru muncul konfliknya. Muncullah yang disebut setan atau iblis gitu datang. Dan dia di dalam bahasa Ibraninya berarti punya gambaran seperti penentang gitu ya. Penentang atau pendakwa yang akan mempertanyakan klaim daripada Tuhan yang mengatakan Ayub itu orang yang setia. Di sini mau menunjukkan bahwa setan ini menentang keputusan Allah dan dia mau menunjukkan, tidak loh, Ayub itu tidak sungguh-sungguh setia. Coba aja kalau Tuhan berikan banyak penderitaan, Tuhan cabut semua berkatnya, kita lihat apakah Ayub akan tetap setia. Itu gambaran yang kita dapatkan dari awal kitab Ayub gitu ya. Akhirnya Allah mengizinkan tuduhan ini diuji. Setan diizinkan menimbulkan penderitaan bagi Ayub. Dan di titik ini kita bisa mulai berusaha gelisah dan bertanya, kenapa Tuhan izinkan semua itu? Mungkin kita ketika bahas kitab Ayub, kita punya banyak pertanyaan yang berkaitan dengan penderitaan. Kenapa Tuhan izinkan semua itu? Lalu kita berasumsi bahwa seluruh kitab ini akan menjawab pertanyaannya sampai akhir gitu ya. Kita berharap di akhir kitab ini semua pertanyaan terjawab. Kenapa hal buruk terjadi pada orang baik? Atau mungkin kebalikannya, hal baik terjadi pada orang buruk, orang jahat. Tapi seiring kita membaca, kita akan sadar bahwa kitab ini tidak sedang menjawab pertanyaan itu. Kalau Bapak Ibu baca semua kitab Ayub sampai akhir, Bapak Ibu akan mendapatkan bahwa bukan itu tujuan utama di kitab Ayub ini ditulis. Pertanyaan paling penting dan paling utama yang diangkat di dalam kitab ini adalah apakah Allah adalah Allah yang adil dan dia menjalankan dunia dengan prinsip keadilan yang mutlak. Sekali lagi saya katakan,
Yang paling utama yang perlu kita pertanyakan adalah apakah Allah adalah Allah yang adil dan menjalankan dunia dengan prinsip keadilan yang mutlak. Di situ singkat cerita akibatnya Ayub kehilangan semua harta benda, anak-anaknya, akhirnya kesehatannya juga jadi korban, dan mengejutkannya Allah sendiri menyatakan bahwa Ayub sendiri tidak bersalah. Itu ya, kita mulai merasa ini konfliknya makin aneh. Dan mungkin awalnya kita merasa, oh Ayub tuh tentang penderitaan. Tapi lama-kelamaan kita merasa, kok ada yang janggal. Karena setelah dia mengalami banyak penderitaan seperti itu, Tuhan tetap berkata, dia bukan orang yang bersalah. Kita melihat di sini, dalam semua kehilangan tersebut, Ayub tetap memuji Tuhan. Setidaknya di dalam pasal 1 dan 2 yang bisa kita lihat. Nah, di sini mulai masuk. Tadi saya bilang pertamanya cerita, narasi, ditutup nanti ceritanya narasi lagi, tapi di tengah-tengahnya akan ada banyak puisi-puisi yang begitu luar biasa yang Ayub dan teman-temannya bicarakan. Memasuki pasal 3 dari kitab Ayub ini kita mendengar suara hati Ayub yang sebenarnya. Dia menuliskan sebuah puisi yang meratap dengan sangat panjang, mengutuki hari kelahirannya, mengungkapkan kehancuran hatinya, dan setelah itu teman-temannya datang untuk menghibur. Tapi justru ketika menghibur, bahkan Ayub sampai berkata, kalian ini penghibur-penghibur sialan, dibilangnya seperti itu ya. Dan di sini justru teman-temannya bukan menjadi penghibur, tetapi malah menyampaikan tuduhan. Elifas, Bildad, dan Zofar. Ini juga nama-nama yang bukan nama Israel. Tapi apa yang dikatakan teman-temannya? Intinya gini, kurang lebih sepanjang berapa puluh kitab itu ya. Teman-temannya berusaha mau mengatakan, oh Ayub kamu kasihan sekali, pasti kamu sudah melakukan sesuatu yang benar-benar salah, berdosa, maka engkau mengalami semua penderitaan ini. Kita tahu kan Allah itu adil kan, iya tahu, kita tidak membantah Allah itu adil. Dan dunia ini diatur berdasarkan hukum keadilan Allah kan, iya semua orang di dunia percaya itu kok. Maka engkau pasti akan menerima yang pantas, yang akan engkau terima. Itu yang teman-teman Ayub katakan. Di 34 pasal berikutnya, semua terjadi perdebatan. Jadi nanti temannya bilang satu hal, Ayub bantah, nanti dibantah lagi temannya lagi. Semua sanggahan-sanggahan, tapi kita tidak akan bahas semua. Dan terakhir teman-temannya terus berspekulasi. Kenapa Tuhan kirimkan penderitaan itu kepada Ayub? Bahkan mereka mulai mendaftarkan dosa-dosa yang mungkin sudah dilakukan Ayub terhadap Tuhan. Dan di sini kita melihat 3 hal yang paling diangkat sepanjang perdebatan ini. Tadi seperti yang sudah saya katakan, mereka terus bertanya apakah Allah itu adil. Mereka terus bertanya apakah dunia ini dijalankan dengan hukum keadilan. Dan mereka terus bertanya kenapa atau bagaimana penderitaan Ayub bisa masuk ke dalam prinsip ini. Dan tetapi tiap kali mendengar tuduhan, Ayub mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Ayub sedang dalam keadaan emosi yang naik turun. Di satu sisi dia tahu bahwa Allah itu adil, tapi sisi lain terkadang dia juga ragu akan kebaikan Tuhan. Dan dia menuduh Allah telah terlalu berlaku ceroboh, tidak adil, curang. Akhirnya Ayub mulai minta Tuhan datang dan menjelaskan dirinya secara pribadi. Itu gambaran yang sebelumnya didapatkan di dalam seluruh kitab Ayub yang begitu panjang. Sampai di sini kita mungkin punya banyak kegelisahan Bapak Ibu. Apa maksudnya sih? Sebenarnya Ayub ini mau membawa kita untuk merenungkan apa? Karena seringkali kita pun mengalami banyak situasi-situasi tidak enak dalam kehidupan kita. Saya pernah mengikuti beberapa pelayanan-pelayanan, termasuk pelayanan di rumah sakit ketika saya pelayanan di Jakarta sebelumnya. Jadi selama 1 tahun terakhir ini, saya pelayanan di Jakarta, di Pondok Indah, juga sempat di GRI Pusat. Dan di dalam pelayanan-pelayanan itu, saya sempat mengikuti kegiatan pelayanan rumah sakit secara rutin. Tapi di situ saya menemukan banyak cara pikir yang juga menarik dari setiap rekan-rekan pelayanan yang terlibat gitu ya di dalam segala pertumbuhan iman masing-masing. Tapi ada orang-orang yang ketika datang dalam pelayanan rumah sakit membawa konsep misalnya kamu sakit apa, misalnya udah bertanya gitu, nanti dibawa ke arahnya seperti teman-teman Ayub ini. Mungkin kamu harus bertobat. Lalu ntar dikatakan juga kamu mungkin sakit A, B, C, D atau apa segala macam karena ada dosa atau masalah yang belum terselesaikan. Nah, jawaban-jawaban atau perkataan seperti ini yang membuat kami tim pelayanan rumah sakit banyak kesulitan karena seringkali kami jadi diblok oleh pihak rumah sakit dan bahkan sebetulnya dari gereja sendiri sering sekali mengutarakan itu bukan teologi yang benar sebetulnya ya.
Jadi di dalam pelatihan-pelatihan rumah sakit banyak disampaikan, jangan bilang bahwa sakit itu karena dosa. Dan itu terus kami para hamba Tuhan juga banyak kesulitan karena tidak bisa mengontrol setiap perkataan yang keluar dari mulut jemaat. Jadi kami terus melakukan berbagai pelatihan-pelatihan supaya konsep ini diruntuhkan. Sakit itu karena dosa itu sering sekali terjadi dan dipikirkan oleh banyak orang-orang Kristen hari ini. Dan di sini kita melihat gambaran yang Ayub juga rasakan. Tuhan tidak pernah menuduh Ayub bersalah maka diberikan hukuman dengan sakit penyakit. Tapi di sini kita melihat Ayub dan teman-temannya sangat kesulitan untuk melihat konsep keadilan Allah. Dan disinilah mereka sangat menekankan sekali namanya hukum sebab akibat. Hukum yang berusaha menyimpulkan apa sih cara kerja Tuhan. Maka sebagai pembahasan yang kita jalankan di pasal 42 ini, kita melihat apa yang bisa kita renungkan bersama. Setelah kita membaca rangkaian kisah dari pasal 1 sampai 41, kita akhirnya tiba pada penutup yang menggambarkan satu pemulihan keadaan Ayub yang sudah mengalami banyak tragedi. Di titik ini banyak pembaca justru bergumul dengan kesan, kok cara kerja Tuhan gak konsisten? Kok kita bertanya, kenapa berkat Tuhan datang pada orang yang jahat dan hukuman kepada orang yang baik gitu ya. Bahkan semua cara kerja itu tidak konsisten, tidak teratur. Kenapa kita maksudnya kita selalu bertanya-tanya kenapa Tuhan bekerja lewat hukum yang tidak bisa kita langsung lihat dan prediksi dengan detail. Misalnya hukum sebab akibat, dan bahkan Tuhan seolah-olah mau mengobrak-abrik sistem di dunia ini, bahkan Tuhan juga lakukannya itu sangat tidak terprediksi. Pertanyaan-pertanyaan ini akhirnya membawa kita untuk bertanya, satu hal yang paling penting sebetulnya, apa dasar dari cara kerja Allah? Itulah yang sebetulnya sering kali kita ingin tanyakan, bukan? Bahkan kalau kita mau lanjutkan, kita mungkin akan bertanya lagi. Waktu kita bicara pemilihan Tuhan atas orang-orang yang dipilih dan tidak dipilih, kita mungkin selalu punya banyak pertanyaan. Tuhan kenapa, apa dasarnya Tuhan memilih dan tidak memilih dan sebagainya. Dan disinilah kita tanpa sadar, cara pikir seperti ini seolah sedang mengadili kebijakan dan tindakan Tuhan menurut ukuran kita sendiri. Cara pikir ini tidak lepas sebetulnya dari pengaruh dari era pasca pencerahan di abad 17, 18, 19 gitu ya. Khususnya ada filsuf Immanuel Kant yang dia memberikan kontribusi untuk memisahkan secara tegas dunia yang sifatnya natural dengan dunia yang sifatnya supranatural. Dalam kerangka ini dunia natural, dunia kita seperti ini berjalan harusnya sepenuhnya berdasarkan hukum sebab akibat. Sementara kalau ada campur tangan Allah yang supranatural, kita anggapnya sebagai gangguan atau disrupsi sebagai sistem sebab akibat tersebut. Contohnya seperti ini misalnya ya. Saya misalnya ada kertas seperti ini, saya jatuhkan, dia pasti jatuh ke bawah kan, karena ada hukum gravitasi. Tapi bayangkan kalau tiba-tiba kertas ini saya lepas, lalu dia terbang. Kita langsung mulai gelisah dan pikir apa ini, ada sesuatu apa ini? Ada magnetnya kah, ada angin kah, atau lain-lain. Kita gelisah kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum alam di dunia ini. Atau mungkin misalnya kemarin kami pergi hiking, ada sesuatu yang tidak bisa terprediksi juga. Misalnya cuaca hujan. Berapa dari rekan-rekan berusaha terus memeriksa BMKG terus perkiraan cuaca. Tapi tetap saja semua perkiraan cuaca pun tidak bisa terprediksi gitu kan. Akhirnya waktu hari H kita udah melihat hujan nih hari ini. Saya lihat cuaca terang apa ini BMKG ngeprank kita semua gitu ya. Akhirnya sampai akhir kami hiking, kami trekking, cerah juga tetap akhirnya. Tapi nggak mungkin kita dari awal langsung pikir BMKG bilang hujan tapi kita nggak usah percaya gitu ya. Kan nggak mungkin dari awal kita bilang seperti itu. Atau mungkin Bapak Ibu yang terlibat dengan asuransi kesehatan, tidak mungkin setiap kita waktu mendaftar asuransi, kita akan pikir, sudahlah kita daripada kita repot-repot mikir asuransi, kita percaya aja pada mujizat. Kalau sakit gak usah asuransi, kita langsung pikir nanti tinggal berdoa Tuhan sembuhkan. Itu kan sesuatu konsep yang sangat-sangat tidak umum di tengah masyarakat kita, yang kita lebih berusaha melihat dunia ini dari hukum sebab akibat, hukum yang sifatnya natural, hukum yang sifatnya sangat sejalan dengan hukum alam. Pokoknya kita tahu kesehatan kita terbatas, jadi kita pakai asuransi untuk menjamin, gitu kan. Semua jadi
kita mau melakukan apapun harus ada tujuan yang bisa kita prediksi, yang bisa kita tentukan di dalam logika kita. Tapi akhirnya Alkitab dan khususnya kitab Ayub tidak mengajak kita berpikir dengan cara seperti itu. Karena sekarang kita melihat dari perspektif cara pikir dunia kuno. Cara pikir dunia kuno yang alkitabiah bukan membedakan apa yang sifatnya natural dengan supranatural. Cara pikir mereka adalah melihat dunia yang dipisahkan antara keteraturan dengan kekacauan. Sekali lagi saya katakan, cara pikir dunia kuno adalah cara pikir yang bukan memisahkan natural dengan supranatural, tetapi mereka melihatnya yang kacau dan yang teratur. Dan di sini kita melihat inilah argumen yang akan dibangun di sepanjang kitab Ayub. Kerangka inilah yang dibangun dalam pasal-pasal terakhir, karena di sana Allah memperkenalkan gambaran-gambaran pasal 44:1 tentang dua makhluk yang begitu luar biasa. Kalau bahasa terjemahannya disebut sebagai Behemoth dan Leviathan. Ini tapi di dalam LAI diterjemahkannya sebagai kuda Nil dan buaya. Mungkin kita agak terkecoh gitu ya dengan gambaran-gambaran sekarang. Kuda Nil dan buaya bisa dibuat dengan begitu lucunya zaman sekarang dengan berbagai animasi-animasi. Tapi di dalam gambaran waktu itu ini disebut sebagai Behemoth dan Leviathan, makhluk yang besar, yang raksasa dan menakutkan pada waktu itu. Saya tidak sempat membahas detailnya apa itu Behemoth, apa itu Leviathan. Tapi mungkin kalau sedikit fun fact saja, interpretasinya ini banyak. Dan nanti ada kaitan-kaitan juga dengan teori-teori yang mungkin mengaitkannya apakah naga betul-betul ada di dalam dunia, apakah dinosaurus betul-betul ada dalam dunia. Nah, teologi sempat ada teolog-teolog yang mengaitkannya, ini kaitannya sama kitab Ayub ini yang mengatakan buaya, kuda Nil dan buaya ini ya yang digambarkan dalam Ayub 44:1. Tapi itu pembahasan lain lagi. Sebagai aplikasi, apa sih bisa kita renungkan hari ini? Sebagai gambar dan rupa Allah, manusia dianugerahi kemampuan untuk meminimalisir penderitaan yang kita alami sebetulnya. Sebagai bagian dari mandat budaya untuk menaklukkan dan mengelola dunia ciptaan ini. Tapi bagaimana caranya? Kita memang sering menggunakan hukum sebab akibat untuk memudahkan kehidupan kita memang. Contohnya misalnya dengan mengembangkan teknologi, sumber daya, kemajuan medis, pengobatan penyakit, dan berbagai hal lain. Mungkin mahasiswa-mahasiswa juga saat ini berusaha beradaptasi dengan perkembangan AI, berusaha beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Semua itu kan hukum sebab akibat. Kalau kita bisa menguasai ilmu pengetahuan, perkembangan, sumber daya manusia semua dengan dioptimalkan, tujuannya apa semua akhirnya? Tujuannya supaya kehidupan kita lebih mudah kan, betul ya Bapak Ibu ya. Ilmu-ilmu marketing semua dipelajari dengan berbagai bahkan saham saja sekarang pakai algoritma dan segala sesuatu di dalamnya. Semuanya apa? Supaya membuat ada sesuatu yang bisa dijamin dari kehidupan kita, dari masa depan yang begitu tidak terprediksi. Tapi semua kemajuan ini tidak pernah bisa menjadi solusi akhir, solusi final dari kekacauan dunia. Bahkan teknologi yang sama sekali bisa yang sekarang kita lihat begitu menjanjikan, tapi seringkali juga bisa dipakai untuk mengeksploitasi, untuk menindas, membawa kerusakan dan memperdalam kekacauan di dalam dunia karena ada manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Karena itu sekarang kita bukan menekankan lagi apa yang harus kita bedakan antara natural dan supranatural. Tapi sekarang kita mau melihat kitab Ayub mengajak kita membedakan yang namanya keadaan kacau dan keadaan teratur. Keadaan kacau dan keadaan teratur. Cara kerja Allah adalah cara kerja yang menghadirkan keteraturan. Allah adalah pribadi yang terus-menerus mengubah keadaan kacau menjadi teratur sejak kita pertama dalam Alkitab kita. Itulah sebabnya misalnya contohnya gambaran penciptaan. Penciptaan dimulai dengan cerita bahwa pada mulanya bumi belum berbentuk dan kosong. Tapi kemudian Tuhan ciptakan hari pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6. Dan hari ke-6 semua disebut sungguh amat baik. Hari ke-7 dia beristirahat. Ini adalah gambaran Tuhan membuat bumi yang belum berbentuk dan kosong itu menjadi bumi yang teratur. Bumi yang kemudian akan dikatakan dari belum berbentuk dan kosong, kacau balau menutupi samudera raya, diubah menjadi bumi yang sungguh amat baik.
Ini cara kerja Tuhan sebetulnya, yang terus Tuhan hadirkan sampai hari ini. Dunia yang kacau, Tuhan terus hadirkan sistem-sistem yang terus menolong dunia ini menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Dan karya itu belum berhenti hari ini. Sampai hari ini Allah terus menghadirkan keteraturan demi keteraturan. Sampai akhirnya tatanan itu akan disempurnakan. Di akhir Alkitab kita diceritakan tentang langit dan bumi yang baru. Inilah cara kerja Tuhan. Dan sekarang kita semua berbagian di dalam rencana Tuhan ini. Tapi memang kita masih terus melihat dunia yang begitu banyak kekacauannya. Dan kita lebih sering melihat dunia ini dengan cara pandang yang tadi sebagai hukum sebab akibat. Harus ada hasil dulu yang baik, baru kita berani melangkah. Dan di dalam hidup ini memang ya seringkali kita seperti itu. Harus ada tujuan baiknya dulu, baru kita berani untuk melakukan sesuatu gitu ya. Bahkan mau berbuat tindakan kebaikan pun kita selalu mengharapkan hasil-hasil yang baik. Memang pasti itu terjadi dalam kehidupan kita. Contohnya gitu, mau nanam modal saham, pasti kita harap akan ada hasil balik modal yang lebih banyak bahkan gitu ya. Atau mau bahkan anak-anak yang dipaksa les sesuatu oleh orang tuanya, pasti orang tua punya harapan nanti ya bisa jadi pianis yang handal lah, bisa jadi orang yang daya analisisnya kuat dan sebagainya macamnya. Atau bahkan kita mau bangun gedung gereja baru pun kita punya pengharapan jemaat bertambah, pelayanan semakin berkembang dan sebagainya. Semua itu kental dengan nuansa sebab akibat. Karena ada penyebabnya, kita mau melakukan sesuatu, kita punya harapan akibatnya nanti akan seperti apa. Dan semua tujuannya pasti kita harap yang baik. Tapi kitab Ayub justru mau menantang asumsi ini. Karena Ayub mengajarkan bahwa ada dasar lain dari setiap tindakan sebab akibat yang kita jalankan. Benar, seringkali perjuangan yang baik akan datangkan hal-hal yang baik. Betul ya, saya tidak menyangkal itu. Bisa berupa stabilitas hidup, bisa berupa kenyamanan, atau bentuk berkat-berkat lainnya yang Tuhan berikan. Tapi hari ini kita belajar ada sesuatu yang lebih penting yang menjadi tujuan dari kehidupan dan perjuangan kita di tengah dunia. Bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kita. Terutama yang paling penting adalah bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan bahwa kesenangan Tuhan itulah yang menjadi motivasi kita. Maka perenungan pertama ini berbicara tentang dunia yang incomprehensible. Dunia yang tidak bisa dipahami secara tuntas. Dan dunia yang tidak bisa kita kerangkakan di dalam hukum sebab akibat. Kenapa? Karena sesungguhnya yang paling penting adalah bagaimana Tuhan disenangkan melalui suka dan duka yang kita lalui bersama-sama. Seperti profesor yang tadi hanya percaya apa yang kelihatan, baru dia mau percaya. Tapi sekarang kita melihat dunia ini tidak bisa dibatasi dari apa yang bisa kita lihat saja. Kita mungkin menghabiskan seluruh hidup kita dengan kemajuan-kemajuan yang tampaknya kecil. Bahkan di tengah-tengah kegagalan-kegagalan yang berulang. 1 tahun sudah kita jalani dan mungkin kita melihat 1 tahun ke belakang. Apakah ada hal yang terlalu signifikan dalam kehidupan kita tahun ini? Belum tentu ada, bukan? Ada mungkin beberapa pencapaian, tetapi kalau kita bandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, mungkin kita akan menyadari, ya kehidupan kita ternyata tidak sesignifikan itu berubah. Kita mungkin menyadari bahwa ya hidup kita memang hidup yang tahun demi tahun dijalani dan berlalu begitu saja. Tapi di sini Tuhan mau mengajarkan dengan motivasi yang murni untuk menyenangkan hati Tuhan, segala kehidupan kita yang progresnya kecil pun akan menjadi sesuatu yang indah bagi Tuhan. Di sini kita belajar melihat penderitaan atau bahkan kesulitan hidup sebagai bagian dari rencana Tuhan. Bukan karena Tuhan ingin kita menderita, tetapi Tuhan mau mengajarkan bahwa melalui penderitaan Allah sedang bentuk ketekunan dan hikmat kita. Selagi Dia sedang menata kembali dunia yang kacau ini sedikit demi sedikit, satu persatu menjadi teratur. Penderitaan adalah bagian dari kekacauan dunia yang sudah jatuh. Tetapi Allah tidak pernah gagal menghadirkan kebaikan melaluinya. Kekacauan bukan sesuatu yang kita anggap normal gitu ya. Jangan anggap dunia ini memang kacau dan tidak ada harapan. Penderitaan memang satu bagian dari dampak dosa di dalam dunia gitu ya. Namun kita juga tidak berhenti pada kekacauan itu sendiri. Kita tidak berhenti hanya pada penderitaan itu sendiri. Kenapa? Karena Tuhan dapat menggunakan semua penderitaan dan kekacauan yang terjadi dalam hidup kita, meskipun itu bukan tujuan akhirnya. Karena apa? Karena kehendak Allah di dalam sejarah ini
masih terus berlangsung, masih terus di dalam proyek yang sedang berjalan. Dia punya banyak cara untuk mengerjakan pemulihan di dalam dunia. Bukan tugas kita untuk menentukan cara mana yang seharusnya Allah pilih. Ketika kita mencoba melakukannya, kita seperti sedang mereduksi Allah seolah-olah dia dapat dirumuskan di dalam sebuah rumus matematika, formula yang bisa tetap dan dapat diprediksi gitu ya. Sebagai ilustrasi itu, saya dulu mengambil studi S1 teknik sipil dan di dalam pembelajaran saya beberapa semester itu saya diajarkan dengan berbagai rumus untuk menghitung kekuatan bangunan, menghitung aliran air dan sebagainya. Banyak sekali fisika yang saya dapatkan, rumus-rumus dasarnya dikembangkan dan diturunkan. Wah, setengah mati belajarnya. Beda sekali dengan fisika SMA gitu ya, tentu saja. Tapi waktu saya sudah menjalankan beberapa semester di teknik sipil, seperti Bapak Ibu tahu, musuh utama dari teknik sipil, Bapak Ibu tahu adalah arsitek. Kenapa? Karena arsitek berusaha membuat bangunan yang begitu luar biasa, indah dan menakjubkan. Dan yang harus menghitung kekuatannya adalah orang-orang sipil. Itu jadi mitos yang sangat sering dibahas gitu ya. Sipil dan arsitek tidak mungkin bisa bersatu seperti minyak dan air. Dan di situ saya sudah belajar banyak hal tentang teknik sipil. Suatu kali di masa-masa akhir studi saya bertemu dengan teman baik saya dari arsitek. Terus saya lihat mata kuliah apa sih yang sebenarnya arsitek dapatkan gitu ya. Karena arsitek banyaknya menggambar, sipil banyaknya menghitung. Lalu saya melihat mata kuliah arsitek. Lalu saya menemukan, oh ada tentang utilitas bangunan dan sebagainya gitu ya. Menghitung persebaran air juga di dalam bangunan dan lain-lain. Jadi saya tanya, gimana kalian menghitung ini? Menghitung air yang dialirkan gitu ya. Karena kalau salah hitung nanti seperti mungkin kita bayangkan buka keran gak keluar airnya kalau salah hitung. Nah jadi saya coba tanya dari sudut pandang arsitek, kalian gimana mendesainnya? Karena mungkin dalam hati ada insecure juga kalau mereka sudah belajar semua nanti sipil kerja apa gitu ya Bapak Ibu ya. Nah tapi di situ mereka langsung mengatakan, iya kami cara hitungnya gini aja, pokoknya dosen kami berikan rumus 1/6 dikali debitnya. Terus saya bingung. 1/6 dari mana? Ini angka gaib dari mana? Karena di dalam teknik sipil kami berusaha baca grafik, semua dihitung, alirannya panjangnya berapa, terus bahannya apa, semua dihitung sedetil mungkin semua komponennya. Tiba-tiba orang arsitek bilang, iya pakai aja angka 1/6. Hah, saya kaget dari mana ini angka. Tapi ya saya berusaha paham, mereka lebih banyak menggambar, jadi mungkin kalau mereka dikasih hitungan, stres juga. Kami sipil bagian hitungnya saja, tidak usah gambar gitu ya. Tapi inilah dunia yang seringkali berusaha menyimpelkan segala sesuatu, semua hal yang rumit, yang tidak bisa dipahami secara tuntas, berusaha didekati dengan cara apa? Ya sudah didekati dari pendekatan yang ya semoga bisa bekerja dengan baik gitu ya. Contoh lainnya misalnya mau bangun rumah, estimasi biayanya gimana? Udah hitung aja luasnya berapa kali 4 juta per meter persegi gitu kan ya. Sering ada rumusan-rumusan simpel seperti itu. Meskipun kita tahu di dalam realita yang lebih detail, lebih kompleks, itu tidak berlaku. Tetapi gambaran ini juga gawat fatalnya adalah kalau kita berlakukan pada Tuhan. Ketika kita melihat cara kerja Tuhan jauh lebih kompleks dan lebih rumit daripada yang kita bisa bayangkan. Kenapa? Karena kita manusia terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Kita manusia yang rusak dan Tuhan yang sempurna. Limited dan corrupted, berusaha melihat kepada Tuhan yang unlimited dan holy. Akan menjadi fatal ketika kita mereduksi cara kerja Tuhan di dalam sebuah rumusan-rumusan yang bisa kita ingin kendalikan. Dan di sini kita melihat realita penderitaan juga sama. Ayub berada dalam keadaan yang sulit karena dia dikelilingi teman-teman yang berusaha menggoyahkan dia dan berusaha membawa pikirannya untuk berpikir kamu pasti berdosa, maka Tuhan berikan banyak penderitaan. Tapi di sini akhirnya Ayub menyadari di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, ayat 1-3, dia akhirnya berkata setelah melihat gambaran-gambaran Tuhan berikan, dan dia akan berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Siapakah yang dapat menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui.
Akhirnya solusi yang Ayub dapatkan adalah dia sadar, dia terbatas dan tidak mengetahui cara kerja Tuhan yang begitu ajaib. Dan inilah yang pertama yang bisa kita renungkan. Seringkali kita masih terus berusaha melihat realita kehidupan kita dengan cara yang sangat logis, hukum sebab akibat. Tetapi Tuhan bekerja jauh melampaui hal itu. Dunia jauh lebih kompleks daripada hal itu. Inilah yang bisa kita renungkan, the incomprehensibility of the world. Tapi akhirnya kita membawa perenungan kita kepada hal yang kedua. Ini juga bukan berarti Tuhan itu Tuhan yang semena-mena. Oh Tuhan, mungkin kita jadi berpikirnya, aku Tuhan, kamu manusia, udah terima saja apapun yang terjadi yang aku ingin lakukan. Bukan seperti ini. Kitab Ayub tidak ingin membawa kita melihat Allah yang seperti ini. Tapi kita melihat bagian yang kedua dari perenungan kita, ketika kita merenungkan Tuhan tidak pernah gagal. Tadi kita melihat yang pertama, dunia tidak dapat dipahami sepenuhnya. Tapi yang kedua, kita juga punya Allah seperti apa yang kita miliki, yaitu Allah yang dapat dipercaya, the trustworthy of God, trustworthiness of God. Setelah kita melihat keberatan Ayub, apa yang menjadi titik balik dari cara pikir Ayub yang keliru ini? Dan kita masuk ke dalam perenungan terakhir kita, akhirnya Tuhan benar-benar datang ke hadapan Ayub. Tuhan datang di dalam badai yang besar. Tuhan tidak memberitahukan apa-apa tentang setan. Ini uniknya ya. Tuhan datang kepada Ayub dengan badai dan Tuhan tidak berkata ini itu karena setan biang keroknya, dia yang mau kerjain kamu dan sebagainya. Tuhan tidak bicara apapun tentang itu. Tuhan cuma mengajak Ayub untuk mengelilingi bumi. Dan Tuhan menunjukkan kepada Ayub betapa luas dan megahnya dunia yang Tuhan ciptakan. Tuhan ingin menanyakan Ayub, apakah Ayub mampu menjalankan dan memahami seluruh dunia ini meski hanya sehari saja? Dan di situ Tuhan menunjukkan berbagai hal detail yang kita lihat setiap hari dan kita sadar kita tidak bisa pahami apa yang Tuhan kerjakan. Hanya Tuhan yang sungguh-sungguh memahaminya. Maka dalam pasal 40:41 seperti tadi yang sudah saya katakan, Tuhan tunjukkan dua makhluk besar dan berbahaya, Behemoth dan Leviathan atau kuda Nil dan buaya itu. Mereka punya kekuatan besar, bisa membunuh kita kapan saja. Dan dua binatang ini sering dipahami sebagai simbol kekuatan dan kekacauan. Tetapi makhluk-makhluk ini tidak pernah sekalipun dibilang makhluk jahat. Mereka adalah bagian dari ciptaan Tuhan yang baik. Dan di sini apa yang menjadi kesimpulan? Udah, begitu aja. Tuhan tidak lanjutkan lagi gambaran-gambarannya. Tuhan cuma bawa Ayub keliling, lalu melihat dunia ini luas, menunjukkan ada gambaran-gambaran lukisan tentang kuda Nil dan buaya, Behemoth dan Leviathan, lalu mengatakan, di mana engkau ketika aku meletakkan dasar bumi dan sebagainya. Setelah Ayub terkagum, ya Tuhan, aku tidak ada apa-apanya. Sudah, hanya itulah pembelaan dari Tuhan. Mungkin kita merasa aneh ya. Aneh ya, Tuhan cuma berikan itu dan tidak jawab sama sekali. Kenapa orang baik menderita, kenapa orang jahat hidupnya sukses. Tapi inilah dunia yang diciptakan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang bekerja di dalam segala kompleksitas dan misteri. Dari sudut pandang Ayub, Allah mungkin tampak tidak adil. Tetapi dari sudut pandang Tuhan, realita jauh lebih luas. Hanya Tuhan yang mengerti semuanya. Inilah yang namanya Tuhan sebagai Tuhan yang berhikmat. Dan maka dari itulah permintaan Ayub untuk Tuhan membela dirinya adalah hal yang konyol. Karena Ayub sendiri pun kalau dia dikasih tahu semuanya, dia tidak akan pernah bisa memahami kompleksitas dari seluruh dunia dan cara kerja Tuhan. Dan di sini kita belajar yang namanya tentang kerendahan hati. Ayub tidak pernah memahami kenapa dia harus menderita. Sampai akhir dia tidak dapatkan jawaban tuntasnya. Tetapi dengan demikian dia bisa hidup tetap di dalam damai sejahtera. Kenapa? Karena akhirnya dia menyadari Tuhan yang dia punya adalah Tuhan yang bisa dipercaya. Tuhan yang dia punya adalah Tuhan yang bisa dipercaya. Pada akhirnya Tuhan memulihkan keadaan Ayub di pasal 42. Pertanyaannya, apakah ini hadiah dari Tuhan? Bukan itu sorotannya justru. Karena Ayub waktu kehilangan segalanya itu bukan hukuman. Maka waktu dia dapatkan kembali semua itu juga bukan hadiah. Jadi yang paling penting ketika kita merenungkan kitab Ayub adalah kita belajar bahwa Ayub merupakan orang yang dalam kondisi baik atau buruk pun tetap percaya pada hikmat Tuhan. Sekali lagi saya katakan, Ayub adalah orang yang
Dalam kondisi baik ataupun buruk pun, tetap percaya pada hikmat Tuhan. Dan itulah yang Tuhan mau juga kerjakan dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dalam 1 tahun ini akan banyak hal buruk dan baik dan buruk yang kita lalui. 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bahkan mungkin 50 tahun ke depan, dunia ini begitu kompleks. Dunia ini incomprehensible. Dunia ini tidak bisa dipahami secara tuntas. Tapi kita punya Allah yang trustworthy. Kita punya Allah yang bisa dipercaya. Seorang teolog perjanjian lama, John Walton, pernah membagikan kisah masa remajanya gitu ya. Di dalam dulu dia bercerita, dulu rumahnya punya satu pekarangan berupa tanah kosong yang luas, dan di situ tanah itu hanya dibiarkan kosong begitu saja. Ada retakan-retakan yang menjadi sarang semut untuk tinggal dan membuat habitat. Dan tidak mengganggu juga. Tapi dulu waktu dia masih remaja, tanpa berpikir panjang, dia main basket di lapangan bola itu. John Walton ini memantulkan bolanya ke tanah, terus memantulkan. Kemudian dia lihat ada semut, 1, 2, 3, ada masuk ke retakan, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Dan di situ dia tanpa berpikir panjang, dia sambil main basket, dia mulai hantamkan bola basketnya kepada semut-semut yang melewati di tanah-tanah itu. Hantam satu, pantul lagi, menghancurkan setiap semut-semut yang lewat. Saat itu dia tidak memikirkan tanggung jawab apapun terhadap ciptaan, atau mikir bagaimana semut itu harusnya diperlakukan sebagai ciptaan Tuhan, dan lagi pula tidak mengganggu rumahnya dan lain sebagainya. Dia tidak berpikir sejauh itu, dia hanya melakukan itu untuk mengisi waktu. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, dia mulai menyadari, seringkali kita memandang diri kita seperti semut-semut itu, dari perspektif semut yang mungkin melihat kepada Allah itu seperti remaja dengan bola basket di tangannya yang sepertinya tidak terjangkau. Kita seperti semut melihat kepada Allah di atas dengan bola basket yang siap di tangannya, lalu dengan tanpa tujuan hanya mengisi waktu luang, iseng-iseng bola basket itu dihantam kepada kita, hantam, dan itulah penderitaan yang manusia bayangkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita melihatnya dari sudut pandang semut, melihat Tuhan seperti Tuhan yang hanya mengisi waktu, membiarkan kita menderita di tengah dunia. Tetapi dari sudut pandang Tuhan, dia sendiri pun tidak merasa ada yang terganggu ketika dia harus melakukan semua itu. Tapi justru kitab Ayub mengajak kita melihat gambaran yang berbeda. Waktu Tuhan berkata, "Aku Tuhan dan engkau manusia. Aku berhikmat dan engkau terbatas. Aku suci dan engkau berdosa." Tuhan bukan mau mengatakan, "Terima saja nasibmu." Tuhan bukan mau mengatakan, "Aku tidak peduli dengan apa yang terjadi pada kalian," dan sebagainya. Tapi justru kitab Ayub mau mengatakan bahwa aku Tuhan dan aku peduli dengan dunia ini. Aku Tuhan dan aku peduli dengan umatku. Aku Tuhan dan aku peduli dengan seluruh ciptaanku yang terbatas itu. Dan aku ingin engkau percaya kepadaku yang dapat dipercaya, meskipun saat ini engkau belum bisa memahaminya. Inilah Tuhan yang kita punya, Tuhan yang trustworthy. Dan di sini kita melihat dengan demikian, segala sesuatu yang kita alami, termasuk penderitaan-penderitaan dalam dunia, tidak pernah akan menjadi pengalaman yang kosong. Semua itu kita tempatkan di dalam sebuah hikmat Allah yang bekerja di dalam dunia di mana kita hidup. Allah yang bekerja di tengah dunia yang memang incomprehensible, dunia yang tidak bisa dipahami secara tuntas, tetapi Dia Allah yang bisa dipercaya oleh engkau dan saya. Hari ini berapa banyak kesulitan hidup yang kita miliki, saya tidak tahu Bapak Ibu membawa berbagai pergumulan apa, tetapi kita punya banyak hal untuk kita bawa kepada Tuhan. Kita mungkin tidak paham dengan apa yang Tuhan mau kerjakan, mengenai kesehatan, mengenai finansial, mengenai banyak hal yang kita lalui, kita hadapi, dan kita gumulkan terus-menerus dalam kehidupan kita. Tetapi percayalah, semua hal yang tidak terprediksi itu bukan membuat kita untuk berusaha melihat dunia ini dari sudut pandang yang mana natural, mana supranatural. Tetapi melihatnya mana yang masih kacau dan Tuhan akan hadirkan keteraturan di dalamnya. Inilah yang Tuhan mau kerjakan, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang trustworthy, bisa dipercaya. Tahun ini akan kita akhiri sebentar lagi, tinggal menghitung 29, 30, 31 dan kita memasuki tahun yang baru.
Apakah kita masih punya satu pengharapan bahwa Tuhan masih mau bekerja dalam kehidupan kita, menghadirkan sesuatu yang teratur di dalam semua kekacauan yang kita miliki hari ini. Bukan seperti remaja yang siap dengan bola basketnya untuk menghantam kehidupan kita dan membiarkan kita menderita. Tetapi sebagai Tuhan yang mengatakan, aku peduli dan percayalah kepadaku. Saya mau menutup perenungan ini dengan mengingatkan satu lagu yang tadi kita sudah renungkan. Jadi saya baru melihat juga beberapa postingan belakangan ini. Lagu ini saya diskusikan juga dengan tim ibadah beberapa minggu yang lalu gitu ya. Lalu melihat lagu ini dengan lirik begitu indah ditulis oleh seorang bernama Dietrich Bonhoeffer. Ini adalah peringatan tahun ini adalah 80 tahun kematian Dietrich Bonhoeffer di bawah pemerintahan Nazi Hitler gitu ya. Dietrich Bonhoeffer dinobatkan sebagai proklamator kebenaran di tengah ketidakadilan dan penindasan yang begitu merajalela pada waktu itu. Waktu itu Bonhoeffer punya beberapa pilihan, dia mau melayani di mana. Tapi dia kemudian melihat realita dunia yang begitu jahat, Nazi yang begitu kejam, dan dia tidak terima kalau melihat orang-orang Kristen Jerman yang harus menderita di bawah pemerintahan Nazi. Dan akhirnya dia memutuskan untuk melayani di Jerman. Tapi tahun demi tahun dia lalui. Tahun 1943 Bonhoeffer ditangkap dan dipenjarakan karena dia menyelundupkan orang-orang Yahudi ke Swiss supaya terbebas dari kekejaman Nazi. Setelah itu Bonhoeffer ditangkap, dia diasingkan, dia dipenjarakan, dan kemudian dia sampai berpikir untuk mau bunuh diri karena begitu beratnya semua hal yang harus dia lalui saat itu. Tapi dalam depresi itu Tuhan menguatkan dia dan berikan kesempatan dia bisa bersaksi lagi menghibur setiap tahanan-tahanan yang ada di dalam masa-masa sulit yang dia alami di dalam penjara. Tapi kemudian 2 tahun setelahnya tentara sekutu tahun 1945 gitu ya, di dalam perang yang terjadi tentara sekutu mulai memasuki Jerman. Nazi tahu mereka akan habis di dalam perang itu. Tapi Hitler tidak mau tahanan-tahanan yang berpengaruh itu jatuh ke tangan musuh. Akhirnya 9 April 1945 Bonhoeffer dan teman-temannya mati digantung. Dia hanya berusia 39 tahun Bapak Ibu saat dia mati. Dan dunia kehilangan lagi seorang pahlawan kebenaran. Hidupnya berat, penuh kesulitan, penderitaan, tapi dia tidak membiarkan penderitaan itu membutakan matanya. Dia sadar kekuatan yang menopangnya selama ini adalah kasih Tuhan itu sendiri dan di dalam Kristus yang juga menderita sebagai manusia. Dan itulah yang kemudian Bonhoeffer tuliskan dalam sebuah puisi yang menjadi pujian kedua yang kita tadi nyanyikan. Oleh kuasa kasihnya menjadi sebuah puisi yang dia tujukan untuk menghiburkan tunangannya saat itu dan keluarganya, dan akhirnya dia mati dalam usia muda, tetapi dia mewariskan sebuah karya yang begitu indah dan menguatkan setiap umat Tuhan di sepanjang zaman. Hari ini apa yang bisa kita harapkan di tengah dunia? Kita melihat banyak kesulitan hidup. Kita mungkin punya banyak role model yang bisa kita teladani, banyak motivator yang mungkin menguatkan kita. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Kenapa? Karena ketika melihat kepada manusia, kita akan sadar bahwa semua manusia pun terbatas. Seperti Ayub. Sekuat-kuatnya Ayub pun terbatas. Tapi kita punya satu figur yang tidak terbatas, yaitu Yesus yang turun ke dalam dunia menjadi manusia. Yesus yang juga menghadapi godaan dari iblis. Ketika dia lahir di dunia, iblis memakai Herodes untuk membunuh bayi-bayi di Bethlehem. Tapi Yesus kemudian lolos karena rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Dalam pelayanannya Yesus menghadapi godaan iblis lagi yang mencobai dia di padang gurun. Tapi dia lolos dari godaan itu karena rencana Allah tidak mungkin gagal. Dan pada akhirnya sampai akhir hidupnya iblis menggunakan orang Farisi yang membunuh Yesus, menggunakan Yudas untuk mengkhianati Yesus, menggunakan Pilatus untuk menyalibkan Yesus, dan akhirnya Yesus mati di kayu salib. Semua ini adalah sebuah tragedi di mana Tuhan mau mengatakan, aku pun berjalan dalam penderitaanmu. Tetapi satu hal yang tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya, bahwa Tuhan tidak pernah gagal.
Inilah yang kita renungkan hari ini. Dan kiranya kasih Kristus yang turun ke dalam dunia, yang kita renungkan dalam momen-momen Natal ini, adalah kasih yang menguatkan setiap kita untuk kita menjalani 1 tahun yang bisa kita lalui hari ini, dan tahun yang akan datang ke depan untuk kita kembali seperti Bonhoeffer berkata, kita dinaungi oleh kuasa kasih Tuhan. Kita akan nyanyikan kembali satu kali lagi lagu ini.